Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya Abogel A spasi 806EL. Oke? Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya Abogel. Oke? Jangan lupa subscribe. Halo, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Abogel. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bogel. Oke guys, bro, lurnya. Kali ini gua lagi ada di Cafe Bilkis di Kampung Jogjogan, daerah masuknya desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Malam ini gua kedatangan tamu nih, seorang wanita hebat, dan gua kenal orang ini sebelum gua tahu yang mana orangnya. Dan dia udah kenal gua duluan, tapi gua nggak kenal yang mana. Baru kali ini gua ketemu sama orang ini satu. Namanya Delima. Dia seorang aktivis, aktivis medis mungkin ya, sosial yang aktif di Kabupaten Lebak. Dan asli gua respect banget sama orang satu ini, dan ternyata dia nama lembaganya itu Respect Peduli Lebak. Salut. Dan gua ngelihat sebelum udah ngelihat tentang kegiatan dan aktivitasnya dia, cuman baru kemarin yang paling jelas banget pada saat gua ngelihat seseorang yang jadi korban yang hampir terbakar semua badannya, itu yang viral banget kemarin. Sempet gua bikin konten, cuman gua bilang ini respect dulu, cepat gua share juga beberapa ini karena itu bantuan yang sangat membutuhkan banget saat itu. Oke guys, ini orangnya familiar sih, emang sama-sama, kebetulan kita sama-sama nocturnal, Tukang gadang. sama-sama insomnia, bukan insomnia, kita insomnia. Oke, buat teman-teman yang baru ketemu sama konten YouTube gua, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke, kali ini kita coba untuk membahas tentang segmennya dedikasi. Gua coba untuk memberikan suatu edukasi kepada publik tentang apa sih dedikasi seseorang itu buat publik gitu. Karena pengabdian itu bukan dibayar dengan uang, tapi ada kepuasan tersendiri ya. Iya. Buat tersendiri. Buat teman-teman. Jadi ini layak buat jadikan satu figur yang buat gue sih inspiratif lah. Mudah-mudahan sih segmen kali ini bisa memberikan satu hal yang berbeda lah buat masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak. Oke, selamat malam Mbak Delima. Ya, selamat malam. Panutan saya ini, Bang Bogel. Ngefans saya sama dia, tapi dia nggak kenalin saya, ya Allah. Maafin aku ya, aku yang bersalah loh. Jadi nama asli siapa sih sebenarnya? Ima Humairo. Ima Humairo. Iya. Kenapa dipanggil Delima? Jadi masuk sekolah paling kecil, selalu dipanggilnya Ade. Jadi dari dulu tuh panggilannya Ade gitu, sehingga jadi familiar mereka Delima gitu. Oh, jadi Panggilannya kayak gitu. Delima gitu, iya. Delima itu jadi satu sama berarti. Ada panggilan yang masih nyambung lah, ngambil gua Bogel agak nyambung banget. Kalau nama asli kan Antonio Banderas. Wadah. Nah, Aci. Sedap. Cuman ada beberapa hal juga yang pengen diketahui sama teman-teman. Sebenarnya ini nama tuh udah gede. Sekarang udah ada beberapa lembaga-lembaga sosial yang aktif di Rakas Bitung. Kita ada Sehati ya, Sehati. ada KSSD, KSSD, iya.
komunitas Salam tetes Tetes Darah. salam tetes darah. Ada juga yang lainnya masih banyak sih. Yang pasti gue nggak bisa sebut satu, mohon maaf banget. Cuman buat gue ini satu bentuk apa ya, lembaga yang positif lah. Karena sampai Ais ngomong begini ketika gue lagi bikin konten tentang meriam di Cidagung, ketemu sama mereka lagi berbagi makanan buat anak yatim dan berbagi takjil, gue sempat tanya, kenapa nomor gue dibagiin sama anak paskibra? Gue nanya, karena gue butuh. Kalau ada yang butuh darah, kalau lu lari ini Dracula-nya dirangkas. Dan itu hal yang sangat membanggakan ketika bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Makasih juga buat Ais, sukses terus ya. Nah ini kalau asli Delima sendiri dari mana asli? Lahir di mana? Gitu, aslinya mana sih? Saya lahir di Warung Gunung. Warung Gunung. Iya, Warung Gunung. lahir di Warung Gunung. Gede di Gede di jalan. SD 4 SD. SMP 2 SMP. SMA 2 SMA. kok bisa? Kebetulan Nakal banget sih satu nih. Nakal banget satu nih waktu sekolahnya. Tapi nggak satu SMP satu Repelita kan 5 tahun enggak kan? Enggak juga, enggak. Tapi enggak pernah gitu selesai di satu sekolahan gitu loh. Kenapa? Kebetulan bapak waktu itu Pindah-pindah tugas. pindah-pindah tugas. Bapak kerja di mana? Dulu di KUA dia, kepala KUA dulu. Sekarang sudah pensiun, saya SMA, dia sudah pensiun. Jadi pindah-pindah karena posisinya ikut sama bapak ya? Ikut sama bapak. SD mana aja yang pernah dijajah sama kamu? SD, pertama SD di Warung Gunung pasti. Kemudian di Warung Gunung. Lahir Warung Gunung juga ya? Lahir Warung Gunung. Kemudian di SD pada Suka 3 yang di Pasir Masih di Warung Gunung, masih di Warung juga, Gunung cuma pindah-pindah gitu? Iya. Kemudian SD lagi di Cihara kelas 4-nya. Cihara sini. Cihara sini karena pindah ke sini. Kemudian terakhir di SD Rahong 1 Malingping. Kebetulan baru punya rumah di sana. Habis lulus dari situ masuk ke SMP 1 tahun. SMP mana? SMP Malingping. SMP 1. Iya, lulusnya di SMP Warung Gunung juga. Kemudian tarik pulang sama bapak, udah sekolah di Aliyah Pak Haji Ading di Bapak Anwar di Malingping. Bertahan 1,5 tahun. Habis itu saya lari ke Pandeglang ngambil MA Pusat karena di situ jurusan IPA nggak ada gitu. Akhirnya saya lari ke sana tanpa izin orang tua gitu. Gimana nggak bandel kan? Enggak sih, cuma karena memang mengejar gitu, ada sesuatu yang memang Yang mengejar. targetin ya, target. Iya. Beda antara bandel dengan konotasi yang dia salah dengan bandel yang konotasi yang benar. Iya. Dan mungkin pada saat itu sampai lulus pun orang tua nggak pernah hadir waktu itu di sekolah. Nggak hadir, nggak tahu atau gimana ini? Bukan nggak tahu, dia tahu tapi tidak pernah menghadiri karena memang nggak restu sih awalnya ketika saya pindah itu. Ya udahlah. Karena bapaknya bukan namanya restu kan? Jadi nggak restu gitu. Yang paling ekstrim itu pas lulus tahun 97 bulan Juli, saya gabut nggak mau balik Malingping juga, akhirnya di Simanjing Menes di situ. Ya udah akhirnya naik bis seadanya, berhentilah di Grogol Jakarta. Waktu itu lah awal petualangan saya di sana. Di Grogol ya? Iya. Di situ. Aduh, makasih banget Kak Haji, makasih banget. Thank you. Ngopi dulu guys. Kalau ngopi di Bilkis itu ada kopi gayo. Ini kopi gacon yang nggak ada di Bayah, itu hanya di sini doang. Kopi gayo. Dan dia roasting sendiri, bahkan dia nge-grinder sendiri, semua itu sendiri. Dan ini original kopi. Kita ngopi dulu bro. Mantap. Saya udah habis segelas soalnya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Bilkis, silakan mampir ke Bilkis ya. Lokasinya kalau dari Bayah itu yang arah ke Sawarna, tapi sebelah kiri. Dia itu cuma sekitar lewat dari jembatan 2 itu hanya sekitar 200 meter lah sebelah kiri. 250 meter, 300 meter lah dari jembatan itu sebelah kiri paling gede banget. Dan buat gua ini satu bentuk kafe yang paling recommended banget. Dan ayolah kita dukung usaha anak bangsa. Ya, jangan terlalu banyak imperial. Iya. Jangan terlalu bangga dengan Yang datang dari luar lah ya. Iya, aduh sorry nih nyebutin merek-merek ini, mohon maaf deh kayak Bos di boykot, nggak boleh. Oh, kan Yahudi susah, mas galak anjir, emang galak Yahudi mah anjir. Aduh, disebut. Karena ada beberapa hal juga yang apa ya,
merasa saatnya kita orang-orang pribumi yang bisa mengganti. Iya sih, harus bangkit sih kita. Dan buat teman-teman yang dibayar juga minta respectnya, bukan berarti kita sebagai pendatang di sini walaupun saya orang Rangkas sama orang Aceh, siapa pun itu atau orang Filipina ke sini, karena jangan dilihat apapun terjadi ada PAD buat pemerintah. Kita bayar pajak semua di sini mengikuti prosedur yang ada. Jadi yang pasti mohon dukungan, mohon restu dari teman-teman yang ada dibayar semua agar Berintis bisa jauh lebih besar. Oke. Kita balik lagi sama balik Deliman itu iklannya udah kali endorse tadi. Nah, sekarang kenapa kok setelah dari Grogol itu, setelah kabur itu, orang tua tahu kalau kamu itu kabur? Enggak, waktu itu kan belum ada handphone, belum ada. Waktu itu komunikasi kita nggak ada. Semester 3, semester 4, semester 7. Di situ. Orang negara. Iya. Saya mengejar, ingin kuliah gitu ya waktu itu. Ada patah hati, waktu itu kan dapat PMDK. Zaman waktu itu kan PMDK ya. PMDK. PTN. Haha, ya itu gitu minta ongkos buat ke Bandung. Nah, 78.000. Sama cerita kita anjing ya Allah. 78.000 dan Bapak bilang nggak ada uang. Akhirnya aku patah hati, Bang. Aku pengen banget gitu ya. Pengen banget ke sana. Karena PMDK itu kans yang bener-bener kalau sekarang itu apa namanya ya? Dapodik bidik misi. Bidik misi kayak gitu. Jadi kita bisa kuliah dengan catatan yang harus disupport dengan nilai yang maksimal kan. Kalau nilainya nggak maksimal dia harus turun lagi berarti Hitungnya dicabut, iya. Itu satu perjuangan yang sangat berat sekali. Bukan tanpa alasan, orang tua juga tidak sayang mungkin. Saya ini anak keempat dari 4 bersaudara yang rapat sekali gitu loh. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, semuanya mungkin butuh biaya pendidikan yang memang nggak sedikit gitu loh. Kemudian saya setelah kita sadari dari proses tersebut ya. Betul. Bahkan kakak saya pun mau berangkat ke Serang saja gitu kan, mau berangkat ke Serang, mau ke Bandung lagi juga kuliah, itu betul-betul nggak ada ongkos. Ditambah waktu itu ibu sudah sakitan. Nah saya ingat betul gitu memorinya pada saat itu kami masih di Warung Gunung. Kalau kita makan itu telur dibelah 4 gitu. Itu orang tua udah nggak makan. Kerasa banget ya. Kerasa banget. PNS bener Banget. PNS dulu loh. PNS dulu. Bukan enggak maksudnya. Enggak kayak sekarang ya. Enggak begitu juga sih. Enggak. Real PNS. Ya. Real PNS. Justru waktu itu yang saya tahu bapak saya itu gajinya cuma 78.000 dan dapat beras. Cuma itu sih yang saya tahu gitu. Saya masih ingat banget di memori saya. Bapak jabatannya apa dulu zaman KUA? Dia staf di KUA sih. Staf di KUA, Iya, ya. staf di KUA gitu. Jadi secara ekonomi mungkin hanya mengandalkan uang gaji dengan anak yang berpendidikan semuanya 4 orang. Akhirnya mau nggak mau aku yang ngalah. Akhirnya dari 4 itu yang bungsu kamu, tapi Aku. posisinya ceweknya berapa banyak? Ada 2. Oh, cewek 2, cowok 2. Cowok 2, cewek 2. Kakak yang pertama Ahmad Arifudin yang dulu di apa sih Banten Pos ya dulu ya di Serang ya. Yang kedua kakak sekarang di Cihara. Yang ketiga kakak dua-duanya PNS. Sekarang mengikuti jejak bapak. Terus setelah kamu ke Jakarta itu, kamu gimana sih bisa mentok bertahan berapa lama nggak balik-balik? Lama sih, lama. Saya akhirnya lulus itu balik di sini karena tetap saya harus dapat S1 nih gitu. Lulus S1 itu 2008. Di sini di Pandeglang gitu kan lulusnya. Akhirnya gitu. Itu juga sambil akhirnya balik kampung karena ibu tetap minta saya pulang. Akhirnya jualan nasi uduk di pinggir sekolahan. Punya anak 1 juga waktu itu gitu. Udah nikah waktu itu. Ada pulang. Sekarang suami kerja di mana? Di Gunung Kencana. Di mana? Staf di kecamatan. Siapa namanya? Ade. Ade. Jadi setelah menikah posisinya tetap kuliah, Iya. tapi sambil jualan nasi uduk. Sambil jualan nasi uduk juga di situ. Habis itu saya masuk dunia kerja nih ceritanya dari tahun berapa tuh ya? 2008 masih Jakarta. 2008 di sini. 2009 saya mulai masuk ke dunia kerja. Zaman posisi yang ngalami kerusuhan gitu ya. Waktu kerusuhan saya masih di sana ikut-ikutan tuh di Semanggi gitu. Walaupun bukan jadi power tapi ikut sih, ada di situ waktu kerusuhan itu. Jadi saya pulang, kemudian 2009 saya udah masuk dunia kerja karena bapak nitip, ayolah perempuan masuk
masuklah ke dunia kerja. Akhirnya masuklah saya di Kecamatan Wonosalam pertama kali jadi honorer gitu. Tapi sempat juga waktu itu jadi TPM di SDA provinsi pernah gitu kan. Nah saya menghabiskan kerja itu 12 tahun. 12 tahun terakhir saya patah hati yang kesekian kalinya gitu. Ada something trouble lah. Tahun berapa tuh? Tahun 2016 sebetulnya tuh. 2016 Januari, saya masih ingat banget tanggal 16. Saya ini orang yang kasar, sebetulnya saya bukan orang baik. Keras ya. mungkin buat kasar ya. Kasar. Kalau saya nyebutnya kasar karena saya bertahan di Jakarta itu di kolong, itu asli saya di kolong. Saya pernah jaga parkiran di Tanah Abang juga. Saya juga sempat di Grogol itu belajar nahan lapar ya, nahan lapar berhari-hari saya nggak makan. Makanya kalau saya nemu pisang sekarang itu berharga banget bang. Karena makanan pertama setelah 5 hari saya nggak makan apapun itu pisang. Waktu itu saya nggak bisa tidur sampai jam 3 malam saking nahan lapar. Kemudian saya nongkrong di depan, tiba-tiba ada ibu-ibu beberapa orang bawa karung. Nah itu ketemu tempat tempul pisang, mau diangkatin lagi, ada rontogannya itu, ada rontogannya. Nah itu si ibu-ibu tuh memutin itu, saya juga nggak tahu ibu-ibu tuh muncul dari mana. Akhirnya saya ikutan bang. Itu saya makan pisang pada saat itu luar biasa, itu makanan terenak. Makanya kalau saya makan pisang itu saya pasti nangis gitu ya. Haru banget ya? Haru banget waktu itu. Jadi saya memang betul-betul di Jakarta tuh murung gitu ya. Mengutin di pasar di situ, bekas-bekas sayuran. Saya belajar dari orang, saya ngeliat orang, ih ini bekas sayuran masih bisa didaur ulang, ternyata iya jadi makanan, jadi apa gitu. Seperti itu. Nah kemudian lama sekali saya juga terdidik dengan, makanya logat mungkin kayak gini, suara juga keras kayak gini, karena kan saya bareng-bareng sama orang-orang Medan. Di sana itu, di Tanah Abang itu. Lai. Iya, dengan bahasa keras ya. Yang saya ngelihat di situ nyopet itu udah jadi profesi gitu. Kita satu tempat ada di ruangan khusus di mana aja gitu kan. Kita bersatu di sini tukang copet, di sini ini, tapi kami berkawan. Gitu. Ketika yang lain mereka nyuntik, zamannya BK ya, waktu kayak gitu, zaman-zamannya pil BK itu ya. Kadang-kadang minum segala macam itu udah biasa loh. Udah biasa banget gitu. Jadi itulah dunia saya. Mungkin kalau misalkan pada saat itu saya harus menjadi seseorang ya mungkin sudah jadi gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak mentato tubuh, saya tidak tidak minum miras, saya tidak kena narkoba juga, saya juga tidak merokok gitu. Jadi nggak ke bawah ya? Enggak, alhamdulillahnya itu. Iya. Kuat. Dan kebetulan karena saya orang Banten, jadi orang kenal orang Banten itu sakti. Itu mungkin nilai lebih ketika saya di Jakarta bertahan, kayak saya ini gitu. Tapi peristiwa yang selanjutnya ada banyak lah benturan dalam hidup ya bang, yang kadang mungkin nggak bisa saya ceritain detailnya ya apa sih. Ada beberapa hal yang membuat saya patah hati. Salah satunya itu Januari 2016 ada seseorang, 2 orang bahkan waktu itu yang mematahkan sekali semangat saya. Saya sudah ingin berubah menjadi orang baik gitu. Dan wallahi orangnya masih hidup sekarang, ada. Dia sudah bukan pejabat lagi, waktu itu dia pejabat. Kemudian ketika dia melakukan itu, memberikan surat tersebut, itu hampir saya bunuh bang. Jadi kelakuan saya yang buruk itu hampir terulang. Kami bertahan di Jakarta itu bukan mudah gitu. Gitu. Saya pernah nusuk orang, saya pernah melakukan hal seperti itu, saya pernah. Dan pada bulan Januari itu saya hampir bunuh orang. Gara-gara saking sakit hatinya. Iya, itu udah loss gitu. Saya tuh sampai dia seorang pejabat, 2 orang pejabat di hadapan saya. Saya masih ingat itu jamnya juga jam 4 sore kurang 15 menit. Dia manggil saya ke ruangan. Sangat ingin sekali mengeluarkan saya waktu itu dengan alasan, kamu ngapain lagi di sini? Usiamu sudah pas 36 tahun, gak ada peluang lagi jadi PNS. Saya 12 tahun di situ itu karena cinta, bukan ingin jadi PNS. Saya sukuan. Karena passion ya. Iya, saya nggak dibayar waktu itu. Tapi ada seseorang, dia menilai sebuah kesalahan. Mungkin saya ada salah, tapi saya ini sebetulnya anaknya gitu. Anaknya gitu. Lalu
bagusnya kalau kalau ayah ke anak kan lebih. Nah, itu kejadian setelah beberapa kejadian sebelumnya yang saya maafkan. Nah, karena memang akhirnya terjadi dia ingin mengeluarkan saya pada saat itu, ada surat. Terus ada nanya gini, kasar lah, keluar bahasa saya gitu. Aing yang nanya kan dia, Aing salah naon gitu. Dan dia nggak bisa jawab apa-apa. Dua-duanya gitu. Orangnya masih hidup. Yang satu sudah pensiun, yang satu masih menjabat sekarang. Saya masih ingat wajah bapak. Saya masih ingat. Mudah-mudahan bapak bisa belajar. Dan 12 tahun itu akhirnya seragam itu saya lepas bang. Saya benci sekali ngeliat seragam. Saya gantung semua seragam itu sejak hari itu saya gantung. Dan saat itu mulai bergerak di respect dulu pak. Karena dari dulu pun saya memang sering Sebelumnya sudah berjalan di. Sebelumnya sudah. Iya sudah jalan. Kalau ada yang sakit saya angkut. Kalau ada yang yatim saya ini. Kalau ada rumah saya bangun gitu. Sampai saat ini alhamdulillah setelah 2016 sampai sekarang saya udah bangun 29 rumah. Nanti sebelumnya emang sejak tahun berapa lo udah aktif di dunia dunia sosial ini? Aktif total itu setelah 2016. Oh, kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya paling kalau ada pasien angkut satu, kalau ada rumah kosong langsung betulin gitu loh, kayak gitu aja sih. Jadi masih campur aduk dengan pekerjaan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan ada rumah yang kosong saya cari dapurnya, nggak ada beras saya beli beras, satu karung saya taruh. Gitu aja sih. Awalnya. Awalnya. Jadi 2016 setelah keluar dari sukuan tadi, iya. Saya total banget ya? Total. Saya membangkitkan lagi keinginan saya untuk hidup itu berat dan akhirnya saya lebih banyak bukan di tempat keramaian gitu. Justru saya datang ke gubuk-gubuk yang terpencil. Saya hidup di situ, saya mempelajari apa sih yang harus saya sakit hati. Mereka makan aja sama seperti saya dulu, mie instan satu gitu, satu panci dikasih garam lagi, dikerubutin gitu. Dan saya belajar dari mereka. Apa yang membuat tuh jadi satu kesimpulan, wah gua harus sini. Apa yang mendasari banget buat lu tuh apa sebenarnya? Apa ya? Yang bikin lu jadi fokus, gua harus saatnya satu momen apa yang bisa bikin lu kayaknya ini dia passion gua sekarang yang baru. Dulu saya masih teriak. Dulu saya masih iya, demo iya. Dulu saya masih menghujat. Tapi saya pikir gak ada guna sekarang. Saya sekarang sudah melihat orang itu mau pemerintah, mau lalim kayak mau dolim, mau apa, urusan dia dengan Tuhan. Urusan orang dengan Tuhan, terserah. Yang saya lihat adalah sebuah kenyataan apa yang bisa saya lakukan, sejauh mana kemampuan saya. Saya sering menangis. Saya masuk ke sebuah tempat itu bukan saya cari, ini awal-awalnya. Saya ketemu anak yatim di satu rumah, 3 yatim di sana diurusin seorang nenek-nenek siang hari. Kenapa saya bikin sedekah nasi Jumat sekarang rutin dari 2 tahun yang lalu itu baru 2 tahun. Waktu itu saya lihat anak kecil usia kelas 4 SD udah kusam makan. Di wilayah mana? Malingping. Oh, Malingping. Iya, daerah pusat kota, sama aja lah pusat kota. Kemudian agak ke dalam seperti itu. Ya Allah, yang saya sakit. Neneknya lagi ngebungkusin terong peger, terong bulet, terong peger. Itu dapat metik. Anak itu makan terong mentah pakai garam, pakai nasi. Saya hingga saat ini mungkin kayaknya belum pernah ngalamin hal itu. Belum pernah sepahit itu ya? Belum pernah sepahit itu. Walaupun seterjal apapun, belum pernah Seterjal sepahit apapun itu. aku belum pernah sepahit itu. Dan anak itu dengan sabar makan. Itu saya bawa nasi pakai rendang. Saya tarik punya dia, saya geserin yang nasi pakai rendang, daging Bang. Dia makan pelan, dagingnya disisihin dulu, air matanya muncul. Saya itu gua yang nangis, ya Allah. Itu saya nangis, saya usap kepalanya. Allah Akbar, saya bilang. Nah itu si terong itu diwadahin ke plastik sama si nenek. Itu dapat metik si neneknya pagi-pagi, jadi dia pulang sekolah dia harus kelilingin itu terong kalau pengen jajan. Kalau enggak gitu enggak jajan. Dijualin dulu terongnya baru bisa makan. Baru bisa jajan. Iya.
Dan si emak itu Dan itu bukan untuk makan, itu jajan ya. jajan. Dan si emak itu nggak punya kebun, jadi dia metik aja gitu kan, karena pinggiran desanya desa Sukamanah ya di situ, jadi banyak tanaman-tanaman liar itu sampai diikat-ikatin sama dia. Ya Allah, saya bilang itu ketemu. Saya di situ tidak berpikir, ya Allah bikin saya kaya, tidak. Ya Allah bikin saya mampu. Tapi dari mereka lah saya belajar gitu. Aku nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Aku nggak ada apa-apanya buat sakit hati. buat kayak Nabi bilang tuh Allah mau miskinan, nyaman sih. Ya. Nggak punya apa-apa tuh biasa aja. Dan mereka nggak teriak-teriak loh. Mereka nggak ngedemo pemerintah. Nah, Mereka menjalani hidupnya dengan sabar. Nggak teriak ke Palura, gue nggak dapat bantuan, enggak. Mereka adalah orang yang sabar, yang asli sabar banget. Iya. sampai saat ini lo melakukan pergerakan ini dengan siapa aja? Atau emang single fighter? Apa emang ada lembaga yang lu garap sekarang itu benar-benar pure sosial tapi bergaining dengan beberapa orang donatur atau gimana sih? Nah, kalau donatur kita belum ada, sama sekali belum ada. Aku bergerak di Respect ini nama ya, Respect itu sebetulnya singkatan Respect, nggak pakai CK, nggak Respect, relawan, nggak pakai CT, relawan sosial peduli kemanusiaan. Oh, Respect itu singkatan? Iya, singkatan gitu. Ya, akronim ya? Akronim. Jadi terkumpulnya kami gitu ya, terkumpulnya kami dengan kawan-kawan yang itu dari media sosial sebenarnya, dari media sosial. Emang itu ya apa mudah banget? Mudah banget, kita terkumpul dengan orang yang satu pemikiran, Visi, ya? satu visi gitu ya. Terkumpullah dengan mereka gitu. Saya ketemu kawan dari Padang, dari Sumatera juga, dari Lampung, Padli, itu juga mentor saya juga di sosial ini. Akhirnya kami lebih tertata gitu, tertata. Oh iya, kita harus pusat di Jakarta. Kami awalnya anak-anak motor, gitu. Mereka pun anak-anak motor juga dari Bekasi, Tangerang, Jakarta. Anak touring ya? Iya, anak touring juga. Terus akhirnya tertata di situ, mulai dibentuk ke Jakarta kita di situ. Kami mulai, wih, di Jakarta ini banyak sekali orang yang terlantar. Mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa-apa. Akhirnya kita ikutan ke rumah singgah A, ke rumah singgah B, ke rumah singgah A. Akhirnya kita di situ lebih ke pendampingan. Banyak sekali kita ketemu yang tidurnya di trotoar, kemudian mereka datang ke sana menangis, nggak ngerti ini harus bagaimana. Nah, dari sinilah kita mulai. Akhirnya kami memperbaiki, sehingga terkumpullah nggak banyak sih, kita ada sekitar 8 atau 10 orangan ya, yang inti 2019 kemarin adik-adik saya yang di Jakarta, kita mengukuhkan sudah 2 tahun ini kita sewa rumah singgah pribadi di Jakarta. Kemarin di Tanah Abang, sekarang kita ada di Sunter Agung. Utara? Iya, di Jakarta Utara, di Sunter Agung. Dari Danau Sunter nggak terlalu jauh dari situ. Kebetulan kita kesewa 2 lantai. Jadi dari mana itu gitu? Ya kita galang dana, dan selalu saya diajari untuk selain galang dana kita nabung. Untuk apa? Ya untuk hal-hal seperti tadi. Gitu. Kalau kita hanya ngeser, ini kita nggak akan berbentuk, tidak berwujud. Ketika sudah berwujud, pertahankan. Nah, ketika sudah kesewa rumah singgah di sana 150 juta kan setahun, itu kita bersama-sama Lampung, Lebak, Jakarta kita satukan. Tanpa saya harus, ini Jakarta dapat uang berapa? Enggak sama sekali, karena memang tujuan kita bukan ke sana. Di sana lebih inti yang membutuhkannya, Bang. Gitu. Akhirnya kita punya rumah singgah sendiri. Sebelum Lebak punya rumah singgah, sebelum Banten punya rumah singgah, kami sudah punya rumah singgah di sana sudah, dan kita menampung semua se-Indonesia. Ada kita pasien dari Jambi, ada pasien dari Aceh, banyak sekali di situ. Pernah nggak ada mohon maaf ya, ada beberapa orang yang pengen mengapresiasi gitu kan, masih pernah nggak sih ada orang kayak gitu? Dengan tujuan apa kadang-kadang yang penting politis. Kalau politis kita tidak sih. Tapi ada nggak? Ada pasti, selalu ada. Tapi kita nggak di branding gitu, karena memang kita juga dari diri kita sendiri gitu loh. Artinya gini, kami punya rumah singgah bukan dari kalau kita mau Unilever misalkan, itu enggak. Bukan dari produk. Bukan dari apa-apa. Itu betul-betul kita yang nge-manage, belajar nge-manage. Satu orang di situ kita angkat jadi bendahara, dia tugasnya adalah mengumpulkan uang untuk ini. Nah, sekarang pun misalkan kita sewa bulan September, maka di bulan September berikutnya harus ada uang itu, gitu, untuk sewa berikutnya, gitu kan.
Dulu pernah gue sekali ada teman gue sekolah nih Atin nih udah pernah ketemu Atin belum? Atin itu teman sekolah gue sebenarnya. Atin mudah-mudahan si Feby masih udah bisa bertahan apa lebih baik. Feby itu terkena lupus. Dia minta bantuan gue, dia rekomendasi gue nyari duit gini-gini. Gue bilang, lu datang ke orang yang salah, gue bilang. Tapi bukan berarti banget. Gue nggak bisa bantu lu secara finansial, tapi kan gue bantu lu dari publikasi. Iya. Gue bom lah beritanya gitu, cuma naik berita tentang lupus. Nggak tahu berita gue tuh direspon dengan baik. Sampai Metro TV, Ali itu nelfon gue, dia gue mau live conference, dia minta untuk live langsung di rumah sakit. Anak Metro TV turun langsung ke Cipto Mangunkusumo. Sedangkan adik-adik gue yang di SMKN 1 Rangkas Bitung itu menggalang dana karena kebetulan Atin itu alumni SMK 1 Rangkas, gue juga sama satu sekolah, satu angkatan, dan kita aktif di Paskibra. Dan kebetulan anaknya anak SMK 1 juga. Ada SMK 1 turun, SMK 1 Rangkas Bitung turun ke jalan, anak PMII Komisariat Waspal turun juga, terus beberapa aktivis semua turun, semua menggalang dana, bahkan sampai ke ada beberapa orang pejabat yang langsung turun ke sana. Mudah-mudahan nanti gue coba untuk ketemuin di antara Atin dengan coba nanti kita hubungin deh, coba kita ngobrol ya. Jadi yang kasihan banget buat gue tuh ya mudah-mudahan sih lu berada di posisi yang benar saat ini, karena latar belakang lu juga ya nggak seneng-seneng banget, hidup lu juga susah sama aja, ngerti nggak? Sampai sekarang jadi kita ngerasain apa yang kita rasain melihat orang lain tuh, kita punya empati lebih. Bang, sampai saat ini saya ini ketua yayasan ya. Ketua yayasan berkedudukan di Jakarta. Gua 11 tahun gua masih kontrak, Bang. Lu kalau ke kontrakan gue nih, motor tuh udah masuk, itu jalan miring kayak kepiting. Yang di dalamnya masih bocor-bocor segala macam, yang sampai sekarang gua nggak bisa, kadang sering nunggak gitu. Orang nggak bakalan tahu, nggak bakal percaya. Sedangkan 1 minggu gua ngeluarin uang untuk ngebantu pasien aja tuh di atas 10 juta 1 minggu. Sekali berangkat aja ke Jakarta kosnya minimal 1 pasien 1 juta dulu minimal. 1 minggu itu bisa 3-4 pasien, Bang. Itu disitulah aku mikir keras, dari mana gitu. Hanya untuk memperjuangkan orang lain lah. Iya, untuk memperjuangkan orang lain. Dan sampai saat ini BPKB motor gua, Bang, masih ada di orang lain, gua gadaikan. Hanya untuk itu. Gua punya LM 1. Itu juga digadaikan karena ada Pak Kiai yang butuh BPJS tertunggal asli. Dan aku bukan 1-2 kali udah ngumpulin uang nih, dikasih uang nih sama suami. Dikasih uang, ini bayar SPP anak. Tiba-tiba ada yang sakit. Gua tunda, Bang. Wallahi. Lebih baik aku nanda tangan di sana di kota untuk penundaan dulu, karena ini urusannya nyawa. Dan aku sering ketemu yang kayak begini, sering banget ketemu hal-hal seperti ini. Nah sekarang setelah lu begini, sempat gak sih lu untuk wah gue mundur deh dari aktivitas seperti ini? Pernah terbesit nggak, Bang? Ada beberapa kali pernah manusiawi. Selama jadi relawan, aku 3 kali dilaporin polisi oleh orang yang aku bantu. Salah satunya perkara mereka suudzon soal bantuan. Aku lagi bawa pasien sama Bang Kiki dulu ke Jakarta, lagi bawa pasien di ambulan, dibawa ke Jakarta. Pasiennya nggak diurus gitu sama orang tuh di rumahnya. Tiba-tiba aku angkat, dibawa ke sana, kanker. Alhamdulillah sekarang beliau sudah meninggal. Kemudian ada 1 minggu kemudian, ya karena di rumah singgah Sabtu Minggu kan nggak ke rumah sakit ya. Nah si yang ikutnya itu dia cerita ke orang-orang di kampung, wah di sini juga cuma ditaruh doang, nggak diapa-apain. Itu di foto-foto juga dijual sama orang itu untuk dia katanya. Nah di sini dimakan beritanya mentah-mentah. Ada lagi isu dia di pengajian ngumpulin uang sampai 2 juta. Di mana ini 2 jutanya? Oh pasti di saya gitu. Dan saya nggak menerima sebesar uang pun dari situ. Dan itu isu dan saya dilaporkan itu sudah beberapa kali. Gitu. Jadi kadang ketemu hal begitu itu yang kadang bikin saya agak down, patah hati juga. Sampai terakhir kemarin pun sama, masih kita bantu orang, mereka bertanya soal itu foto saya udah diambil, saya dapat uang nggak? Uang saya mana ya? Saya lagi butuh uang. Itu ada yang kami betul-betul ini. Kenapa saya publis?
Itu karena gini bang, setiap pasien saya publis itu sebetulnya untuk memberitahukan ke pembaca repeat perkembangan dari awal saya ketemu, kami bantu, kami lakukan, dan ini hasil, ini perkembangan, ini realnya, bukan nge-branding sih. Dan keduanya saya nggak sebatas report kan? iya tetap harus report karena saya dididik untuk begini, kita berbuat kebaikan adalah yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kita publikasikan? Supaya halayak tahu apa ria. Jangan mikir ke sana. Ada banyak orang-orang baik di dunia ini yang sebetulnya silent reader. Dan itu aku sering hadir. Mereka itu sering hadir. Aku butuh. Sehari sebelum Lebaran aku ditampakkan seorang ibu baru melahirkan 1 minggu, tiba-tiba dia pingsan, preeklamsia, dibawalah ke rumah sakit Malingping. Itu orang UGD telepon saya, Bu ini tolongin, dia BPJS-nya tertunggak karena pernah operasi di Jakarta dulu, punya BPJS Mandiri kelas 2, tertunggak 2.600.000. Aku nggak ngomong nggak, iya, aku bayar 26, kemudian ada lagi denda tunggakannya, keterlambatan BPJS sebesar berapa? 2.600.000 juga. Dalam 1 hari, 2 hari, pada saat Lebaran pula, itu aku ngeluarin uang 5,3 juta. 1 pasien saja di situ. Yang semua keluarganya sudah nangis karena nggak punya apa-apa. Orang Parung Kokosan, Cikesik Kecamatan Cikesik Pandeglang. Iya, daerah sana. Dan alhamdulillahnya hari ke-7 ibu itu siuman karena tadinya dia tidak sadarkan diri, dirawat di HCU, selesailah sekarang. Nah itu aku aku nge-share di situ cuma di SW aja sih. Saya ada pasien ini kebutuhannya ini gitu kan. Ayo kita patungan 100.000 rupiah. Aku paling begitu sih. Saya butuh 53 orang yang mau nyumbang 100 ribuan. Itu terkumpul waktu itu alhamdulillah ada sumbangan nyampe 3 jutaan lah ya gitu. Saya bahagia. Oh iya, ini Allah sudah memberikan jatah buat saya, 2 jutanya saya lah gitu. Misalkan saya selalu berpikir seperti itu sih. Saya berpikir kayak gitu. Ada yang meringankan. Ada yang meringankan gitu. Ada yang meringankan Bang. Dan saya selalu tidak merasa ini sebuah kerugian sama sekali. Karena kalau kita mengajak orang bersedekah, ya lakukan dulu lah. Nah, ada juga kan Allah bilang nggak akan pernah ada yang nggak pernah ada yang susah kalau bersedekah. Enggak. Nah, pernah nggak ngalamin hal yang di luar nalar? Sering. Ada chatnya juga masih ada Bang. Luar biasa ini orang. Dan saya nggak tahu apakah dia malaikat atau bukan. Dan tahun ini pertama kalinya seumur hidup saya berkorban sapi. Pertama kalinya. Di luar ekspektasi saya, ya Allah 20 juta. 20 juta Bang. Aku nggak beli sapi yang biasa, tapi aku beli yang limo dari Serang kemarin. Itu jadi kita patungan 7 orang. Yang 2 saya sama suami. Itu alhamdulillah jadi gitu. Nah, saya dihubungi seseorang. Beliau bilangnya saya di Jakarta gitu ya. Nggak kenal? Enggak, sama sekali enggak. Dan saya nggak tahu dia siapa. Dia bilang, Bu, ada waktu saya mau telepon. Iya Bu, ini saya. Dia menyebutkan nama, saya ada di Jakarta. Saya lihat di Jakarta nih pergerakan banyak, tapi saya pengen ke selatan deh, pengen ke daerah. Tolong bantu saya untuk salurkan zakat mal saya tahun ini. Minta nomor rekeningnya. Saya kirimkan. Kirain saya kaleng-kaleng 10 juta Bang. Ya. Pada saat itu memang saya lagi berniat, karena memang saya rutin Bang. Rutin setiap bulannya itu saya punya jongkok nih ya. Ada 48. Kalau sampai sekarang nih 48 nenek. Itu setiap bulan saya satu karung. Enggak gede, karung-karung yang 10 kiloan, tapi rutin ke rumah-rumahnya itu 100.000 kan gitu. Jadi kita rata-rata 1 bulan tuh 4.800.000 khusus untuk itu, untuk beras, itu untuk itu saja. Lah, saya lagi fokus itu, tiba-tiba datang loh seperti tadi, ini nggak masuk akal, 10 juta, dan sampai saat ini saya nggak kenal. Yang keduanya, setelah dia memberikan itu dan selesai waktu itu, Bu Ima di sana nggak ada kurban sapi kah? Belum ada Bu, saya juga nggak berani Bang, gitu kan. Kita patungan yuk. Saya 3 juta nih, kata dia kan. Oh iya Bu, ayo. Saya hayu. Oh iya udah saya 3 juta. Kita nggak tahu Bu gimana caranya ya. Enggak. Hayu aja ya. Hayu aja. Nah, saya 3 juta.
beliau 3 juta, ngirimlah ke saya 3 juta. Saya bingung, ya Allah baru 6 juta ini saya pegang duit, gimana caranya dapat sapi gitu. Itu H-11 hari Idul Adha. Ada saya nge-share, ya Allah, orang yang saya nggak kenal, Bu, masih ada slot nggak? Saya mau ikutan, suami istri 2 orang, masih 6 juta. Masuk. Ada lagi satu lagi, saya nge-share ke hari keberapa itu saya nge-share lagi. Ada lagi, Bu, saya lagi di negeri jiran, di sana saya buruh orang selatan. Saya satu ketutup banget. Nyampe. Ini aneh, luar biasa. Jadi ada yang benar-benar ada jawabannya. Iya, ada jawaban. Dan ini banyak hal-hal yang mengharukan sebenarnya di sini ya. Dan itu yang jadi satu bentuk lu jadi makin yakin ya untuk Makin yakin. kalau dorongan pihak keluarga sendiri gimana? Ada respon si orang suami anak gitu ada? Alhamdulillah responnya positif banget Bang. Suami juga gitu ya, karena kita sudah saling percaya ya, saling percaya. Dia percaya saya percaya dia. Saya cuma bilang begini doang, kita ini sedang berumah tangga, kamu bekerja, saya bekerja, kamu mungkin didatangi perempuan, saya didatangi laki-laki, kamu punya peluang untuk nakal, saya punya peluang untuk nakal, itu pun sama, tapi kita akan pertanggungjawabkan diri kita dengan Tuhan. Titik itu gitu. Jadi kalau mau benar ya mangga, mau tidak benar pun kita yang menanggung, bukan orang lain. Jadi kita jalani ini dengan baik, karena tujuan saya adalah ingin baik. Toh siapapun manusianya pasti kita akan berpulang, ditanya loh sama Allah nanti, kelakuan lu gini. Udah itu saja gitu. Ini bisa aplaus nih. Ngeri banget buat gue jadi banyak belajar dari harta, tahta, dan delima itu cocok disematkan di baju itu layak. Karena orang itu sebenarnya nggak paham dengan apa yang mereka pakai, itu nggak paham sebenarnya. Dengan yang mereka tahu yang pakai itu branded, ini jam tangan gue mahal tuh, kan? Sedangkan baju yang dipakainya, what are you fucking looking at? Mereka nggak paham apa yang dipakai bajunya itu. Jadi ketika orang memahami apa yang gue pakai itu yang punya tujuan harta, tahta, dan delima yang gue pakai ini layak buat lo sematkan buat lo sendiri. Ini harus dikasih applause lebih, harus dikasih support lebih buat teman-teman semua juga. Emang mudah-mudahan sih dengan setelah nonton konten gue ini ada beberapa orang yang bisa memberikan satu peluang positif ya, bisa memberikan pemahaman yang positif juga buat publik. Karena yang lo tahu, yang gue tahu sendiri, lo tuh susah gitu kan. Ngapain lu berkorban untuk orang lain? Gue nggak punya sebidang tanah pun gue nggak punya Bang. Iya, karena kalau orang-orang berpikir emang bener sih Sugita koret anjir. Iya. Mungkin saat ini orang yang paling buat gua, mohon maaf nih, yang menjadi anutan gua saat ini, orang yang paling banyak mengcompare orang lain itu yang kaya itu baru Bayi Wong. Iya betul. Dia tuh nge-share-nya lebih dan rezekinya pun lebih. Dan itu nggak diragukan sama sekali. Nggak diragukan sama sekali Bang. Jadi maksud aku gini, jadi nggak usah takut kita susah, nggak usah takut kita miskin ya. Yang paling bahaya itu miskin mental. Itu yang paling bahaya, miskin mentalnya. Nggak pakai agama mereka. Enggak. Yang ada tuh, yang pusing itu, gua nggak punya duit nih. Aduh itu parah banget. Itu sudah mendustakan agama itu yang kayak gitu. Nah, dengerin dong, mendustakan agama. Mendustakan agama kalau Nggak kita percaya sama merasa, Allah. iya nggak percaya sama Allah gitu. Dan sampai saat ini yang saya rasakan, ya Allah hadiahnya di luar ekspektasi saya Bang sebenarnya. Iya. Hadiah ke saya sendiri nih ya. Saya kadang-kadang malu sama Allah. Saya ini bukan orang yang taat banget. Saya bukan ahli agama. Saya bukan ahli ibadah. Tapi Allah berikan luar biasa. Saya punya 2 anak. Yang pertama tahfiz Quran. Lulus Mumtaz tahun 2019. Dia sebetulnya dapat beasiswa keluar, tapi dia nggak ambil. Kemudian dia mengabdi di sana. Anak yang saya besarkan berdarah-darah. Gue ini sering loh Bang di Rangkas itu. Selama anak gue sekolah nih, gue sering di situ sampai 2 hari 2 malam gue udah pikirin alun-alun, gue nggak tidur gitu. Gue ini jadi makelar tau nggak? Masih ada sih pas kayak gitunya. Karena apa? Nah besok bayaran, tau sendiri di pondok kan nggak bisa mudah. Itu ini bayaran mah 650. Oh iya, nanti besok mama ke Rangkas. Padahal gue udah di Rangkas. Gue nyari orderan, gue nyari sampingan, gue nyari. Ini yang mau bikin SIM, ini yang mau bikin ini, yang mau bikin ini. Itu gue nyari Bang. Lebihan dari sana. Gitu, dan selalu gitu last minute ada.
Iya, dan itu gua kasih semua. Ini hal yang sama ya Ngosen. Iya. Gua temuin ini tuh dari satu bukunya siapa ya? Ini masih gua simpen nih bang, masih gua simpen. Gua ada satu namanya itu istilah buku itu The Power of Pepet. Yes. Ya itu kuat banget buat gua. Yes. Kita karakter nih bilangnya gua nih bro, kalau pengen tahu. Gua setiap bikin konsen demi Allah nggak pernah di konsep. Ya. Demi Nggak Allah. pernah ada skripnya dulu. Tuh mah gitu. gua sekarang itu, lu konsep nggak? Gua ngalir begitu saja. Enggak. Gua nggak tahu mulai dari mana staffnya. Tapi kalau hati gua pengen saat ini gua bikin konten. Iya. Gue juga nggak tahu ada di sini ketemu sama abang gitu yang aku nggak pernah ketemu. Dia tahu gua, jujur gua bukan sombong ya. Dia tahu gua dan gua sendiri nggak tahu, cuma tahu nama ada 5 doang. Ini siapa orang Maliping? Ini gede banget namanya, sumpah gua nggak bercanda. Gua kenal lu, dia orang gede banget. Ada sih Kang, gua sama TD5 nih, junior gua yang wartawan gua, binaan gua. Ada TD5 Kang ini. Ini siapa sih TD5? Ya udah ya. Dan ketika ke Bilkis dong, itu kenal sama abang, kata Ama ya, sama Jen bilang, tuh bang, kenal sama abang, kenal dari mana? Gua saklek sama Ama ngomong ya, sama Ama ngomong bilang, demi Allah gua gak kenal sama Dalima, cuma namanya tahu. Karena gua ngeliat foto terakhir respect peduli Lebak, ngegarap orang yang badannya hangus semua sebadan, yang mau samperin, demi Allah tuh kalau itu gak nyangka waktu lu gitu. Dan ketika kesini kan tadi tiba-tiba gue main gitar ya, nama Maliping, oh ini Dalima orangnya. Gue tahu dan gue nggak baca baju dulu. Ketika gue coba untuk menggali sisi dedikasi ini, jadi gue malah ngerasa. Gue lebih seneng jadi diri gue sendiri karena orang sebetulnya nggak tahu, orang cuma ngelihat, wow, Delima sekarang, dia nggak tahu gue waktu di gua digambar-gambarinnya kayak gimana. Mereka nggak tahu sebenarnya kita sebelumnya gitu. Ada beberapa hal yang bikin gua patah hati banget dan itu sampai menumbuhkan kembali sifat. Tapi mungkin ada pembedaan kali bang antara lo sama gue ya. Kalau abang laki-laki, gue juga cewek gitu ya. Gue kalau misalkan gue gak punya anak nih bang, gue udah keluar negeri, gue mau jadi relawan di Palestina mungkin. Gue pasti udah di luar negeri nih, gitu. Cuman karena gue ada anak, ya kebetulan anak-anakku ini dua-duanya sebetulnya adalah anak sambung dari suamiku yang sekarang. Jadi ayah biologisnya itu adalah orang Depok ya, orang Betawi gitu. 13 tahun. Sempat 2 kali menikah. Iya, jadi 13 tahun, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja. Dalam posisi anakku masih kecil sekali waktu itu, baru lahiran gitu. Yang kedua. Juga sampai bertanya jadi sama. Jadi ini Allah ngebuka ya, iya. Jalan lu tuh. Iya. Terjal juga. Ngeri sebenarnya. Jadi gue sampai nanya sama Allah, ya Allah, emang gue salah apa sih? Gue dibikin sakit kayak gini gitu loh ya. Terus ada satu hal lagi yang bikin gue mau balik lagi ke dunia yang kasar itu. Waktu itu aku ingat sekali, anakku kan di pondok dari SD langsung masuk ke pondok di Kiai Iwan ya, di Komdik, di dari Al-Azhar di situ. Dari SMP ke SMA namanya sudah tercoret karena gue nggak sanggup bayar waktu itu. Ceritanya gue bantu-bantu abang di Serang waktu itu ngerjain PL dia. Ya ponpes harusnya lebih sensitif dengan urusan duit, harusnya lebih banyak ilmu ikhlas. Kan buat pesantren modern juga nih, kalau nggak peka juga nih ponpes nih. Gue sebetulnya punya honor waktu itu ya, karena gue ngerjain tugas di begadang-begadang, gue semingguan gue begadang-begadang di Serang. Waktu itu gue punya honor 3 juta, cukup lah buat bayar itu. Ternyata honor gue nggak dibayar waktu itu ya. Itu yang bikin saya sampai saat ini, saya punya dosa ke anak saya itu. Dia begitu sabar banget anak saya yang pertama itu, saya bonceng pakai motor dia, kita mau nagih itu utang untuk dibayarkan ke pondok karena udah hari terakhir kita harus bayaran. Datang ke sana rumahnya tutup, kita bongkar belakang bisa bongkar. Terus udah gitu anakku kan lihat di handphone, dia kan nggak punya handphone. Teman-temannya sudah masuk data listnya, namanya udah ada, nama dia di nomor 8, nggak ada, hilang. Itu dia bang, sampai tiduran di lantai di situ, sesenggukan nangis nahan karena nggak mau dilihat ibunya, sesenggukan. Sampai nangis di lantai di situ karena namanya hilang dari sana. Itu gua marahnya sama orang itu udah nggak ketahan. Ngapain lu ngorbanin anak gua? Gua bilang. Korbanin lu juga. Korbanin lu semua, gua bilang gitu kan. Bukan cuma lu doang, semua ya gua bilang. Iya. Dan itu aku di sana karena Pak Kiai waktu itu ke Jakarta. Aku 2 hari 2 malam aku tidur di depan karena semua santri sudah pulang, dia nggak bisa dipulangkan. Aku tidur di depan di situ menunggu Pak Kiainya pulang untuk minta rekomendasi supaya anakku bisa masuk. Dulu aku minta penangguhan 6 bulan aku nggak
anakku membayar semuanya dengan tunai. Dia lulus Mumtaz, terus dia mendapatkan beasiswa kuliah di Stirda langsung tahun 2019, sekarang udah semester 4 ya. Tahun ini dia mendapatkan beasiswa kedua di Latan sama Siro di Kebidanan, dan itu sudah selesai. Insya Allah tahun ini sudah mulai kuliah di 2. Amin, amin. Saat orang tua lain lagi sibuk biaya kuliah anaknya, uang pangkal dan sebagainya, aku alhamdulillah Mulus ya. mulus. Kalau saya ditanya, mah aku mau kuliah, misalkan anak nih mau kuliah, demi Allah bang aku nggak punya duit, sumpah buat bayar uang pangkal aku nggak bisa, jujur aku nggak bisa. Tapi Allah membuka gitu ya, tiba-tiba dengan tulus mulus anakku dapat gitu. Adil. Adil. Dan buat gue tuh hidup tuh 95% yakin. Yakin. 5% teknik. Iya. Bener. Itu ini yang bikin gue tuh pernah ngomong sama guru besar gue namanya Pak Hendro Wicaksono, kepala SMP 1 Sajra. Thank you Mas Hendro, lu jadi guru besar gue yang gak bakal pernah gue lupain tuh. Satu, sombongnya dia bilang begini, gue ini satunya orang yang kalau gak punya duit cuma 2 hari gitu. Jeda cuma 2 hari dong punya duit lagi. Kalau gak punya duit jeda 2 hari. Dan sekarang dia dari gue ikut pergerakannya seperti apa, dan sekarang dia berhasil sebagai seorang pengelola sekolah ya. Salut. Dan sekarang ilmu itu turun ke gua. Ya Allah, gua nggak butuh apa-apa. Iya. Yang penting saat gua butuh tuh ada. Sama juga bang dengan dunia sosial. Kenapa saya segila ini di dunia sosial? Abang tadi bilang, ini kalau saya begini, apapun yang dilakukan orang lain itu urusannya dengan Tuhan, gitu loh. Tapi memang di dunia sosial ini bang, orang-orang miskin itu bang, kalau orang sudah megang orang miskin, dia mau jadi kaya bisa kaya banget, dia mau tenar bisa tenar banget, dia mau jadi apapun bisa, gitu. Karena selamanya kemiskinan itu nggak bakal dihapus, karena itu adalah ladangnya mereka. Nah, disinilah gitu loh. Saya tidak bisa menyebutkan gue yang terbaik, tidak gitu. Tapi gue pengen berbuat baik. Gue pengen memberikan contoh nih, berbuat baik itu seperti ini. Kalau tantangan ngasih dia tahu ya. Iya, gitu loh. Jadi gue lebih begini, bukan begini, bukan cara dikasih duit, tapi edukasi dong, gitu loh. Edukasi. Itu yang gue pengen. Kenapa tiba-tiba gue pengen bikin konten sama lu malam ini? Iya. Nah, itu salah kan gue. Edukasi Sekarang dong. kita harus memberikan satu bentuk. Gue pengen bikin konten YouTube ini mengedukasi publik. Iya, kita melakukannya dengan rasa suka, gitu. Dan Senang, kita bukan berarti riak di sini kan gitu. Karena kita ketika harus mencontohkan tadi gitu yang, wah nih Mbak Imam nih riba nih gini, wah riak nih gini apa? Bukan riba itu riak lah. Iya. Ya kata gue, ya kalau lu sudut pandangnya riak, berarti lu yang riak. Iya, betul. Iya. Kalau sudut pandang gua enggak, ya berarti gua yang enggak. Betul. Karena pernah kejadian ketika ditangkap, ya kalau menurut bapak salah ya harusnya yang ditangkap itu bapak, bukan saya. Iya. Kadang ini mohon maaf sama, jadi kemana-mana kita ngelebar ya. Cuman yang artinya ketika kayak tadi lu bilang, gua bukan ingin riak ngomongkan ke sosial media, tapi nge-report apa yang gua lakukan. Iya. Untuk mengedukasi yang lain, ayo lakukan hal yang sama. Kita kesana kan hari ini. Betul, target saya itu. Jadi kita berlomba-lomba. Mengajak dengan caranya ini gitu. Kan gini loh. Iya, orang berbuat maksiat aja bisa terbuka. Kenapa kita berbuat kebaikan malah Yang takut gitu? vulgar Yang gitu. mesum aja terbuka, vulgar. Kenapa kita mesti malu untuk memperlihatkan ini gitu? Ya, mudah-mudahan sih orang Indonesia juga bisa belajar dari hal-hal yang positif. Gue yakin Indonesia ini, netizennya gila banget. Tapi bang, daerah kita ini masih primitif banget bang. Kenapa? Makanya sampai hari ini pun gue ada di sini. Karena gue ngejar wilayah Cibeber itu yang memang akses jalannya sulit, dan bukan itu sebetulnya. Akses masyarakat, iya, akses masyarakatnya sulit. Iya, sudut pandang masyarakatnya harus dirubah mindsetnya. Iya, dan gue bahagia sekali gitu ketika orang tiba-tiba ngejabri gue, Bu, aku punya masalah begini, tolong aku bantu gimana, tolong kirimkan datanya. Untuk Kadang-kadang juga, gampang gitu. ini gue harap buat semua OPD, semua aspek pejabat yang ada di wilayah selatan juga lebih peduli, lebih respon terbuka, gitu loh, lebih respon. lebih terbuka gitu dengan, bukan kita menjudge kita paling baik, bukan menjudge mereka paling salah, enggak, cuma normal lebih responsif lah, lebih peduli dengan lingkungan gampang. Karena kalau kita meninggal atau kita lagi musibah segala macam, bukan orang lain, bukan saudara, tapi tetangga terdekat yang membuat begitu. Jadi tolonglah. Ya mudah-mudahan deh dengan obrolan kita malam ini juga ada hikmah di balik kejadian buat semuanya. Dan buat teman-teman di Kabupaten Lebak, di Kecamatan Malimping, Lebak Selatan, dan juga yang lainnya,
bisa dengan nonton konten ini bisa membuka pola pikir yang positif ya buat semuanya. Ya kan, jadi Delima ini patut dicontoh, patut dijadikan satu figur yang apa ya, mengedukasi. Bisa dia berdedikasi di bidangnya, dan dia orang-orang pasukan sakit hati, orang-orang pemberontak, rebel juga sama, tapi dengan pemahaman yang positif. Yang orang lain tuh kadang-kadang bukan sebenarnya berontak sih, mungkin pemahaman yang berbeda dengan pola pikir orang tua mungkin. Pelariannya bang, jadi kita nih orang yang patah hati, tapi pelariannya beda. Ini kalau orang lain pelariannya ke minum, ya apa, kan? Jadi gitu ya. apa ya, maksudnya pemahaman yang berbeda sebenarnya sih, karena menurut gua tuh begini loh yang, nah tapi orang tua nggak bisa memahami, oh ini salah nih, ini nggak bisa nih gitu. Tapi kita harus memaklumi itu sih, karena tujuan orang tua itu asli pengen anaknya juga berhasil. Ya mohon maaf buat ibu gue yang udah nggak ada, bapak gue yang nggak ada juga, mudah-mudahan terima insya Allah kan. Ya mudah-mudahan sih ini hikmah dari obrolan kita malam ini deh. Iya. Ya mudah-mudahan. Tanpa kita rencanakan ya bang. Kita rencanakan. Dan gue terkenal banget dengan tidak pernah mengonsep sesuatu apapun. Gue pengen ngayun begitu saja. Dengan siapapun gue nggak pernah konsep. Ini kehormatan banget sebetulnya ya, sampai bisa seperti ini sama luar biasa ini panutan saya ini. Gue bingung beneran gitu. Apa ya, nggak kepikiran sama sekali gitu, tiba-tiba diajak buat seperti ini, luar biasa ini, spontan banget gitu ya. Lo kenal gue di mana pertamanya? Gue lihat di medsos bang. Terus kadang-kadang kalau ke kan kadang suka lihat abang gitu kan, oh ini orangnya, oh ini orangnya, antara yang di foto, di tulisan, di video dengan aslinya, oh ini kayak sama Abang Uday gitu ya. Tadinya kan lihat di ini, oh ternyata kenal sama Abang Uday kayak gitu. Berarti lu lihat konten gue juga ya? Lihat yang gambar foto itu. Gue seneng nonton sebenernya bang, gue seneng nonton gitu. Asik aja gitu. Asik aja gitu, nggak kan nggak harus mikir ya, seneng aja gitu ya, ngalir aja ngeliat konten. Gimana nih, ini Pak jujur gue tanya sama dia nih. Aha. Gimana setelah lu lihat konten gue? Atau lu pernah baca berita gue? Atau lu pernah lihat statement gue di WA atau di Instagram ataupun di Facebook? Apa tanggapan lu tentang gue? Ini jujur nih, asli gue nanya sama dia nih. Ini nggak ada selain di luar langsung nih gue jawab. Jadi menurut lu gimana? Kalau yang aku lihat ya dari semua konten kreator yang bikin YouTube gitu, kalau orang kan targetnya monetasi dan lain-lain gitu ya untuk mendapatkannya. Dan kalau aku lihat videonya ini bahagia gitu, dia melakukannya dengan bahagia gitu ya, udah melakukannya dengan bodo amat gitu kan, bahagia. Itu yang aku lihat sih, yang aku baca tuh aku suka nyengir aja, itu lihatnya bahagia bang. Seneng aja sih bawa. Seneng aja bawaannya gitu, ngalir aja gitu loh, ngalir. Jadi yang aku lihat sih powernya sih yang aku lihat tadi abang sih bahagia gitu ya. Itu aja sih yang aku lihat. Tapi nggak lagi ngejilat kan lo sama gua. Ngejilat ya. Jadi gua bikin konten ini semua tentang gua. Gua lagi sama Delima, gua sama Viola, gua lagi sama April, gua lagi review makanan, gua lagi di Bilkis, gua lagi di Sawarna, gua lagi di Puncak. Tentang gua. Gua lagi di mana ngapain? Gua nonton alhamdulillah. Nggak nonton awalnya gue sempat paksa, ayo dong subscribe dong. Ketika ngeliat subscribe-nya banyak, yang nggak subscribe tapi tiba-tiba dihapus lagi. Itu sakit banget buat gue. Tapi sekarang gue bodo amat tuh mau subscribe gue ya syukur nggak itu udah. Tapi nggak kerasa udah 2000 lebih sekarang subscriber gue. Dan alhamdulillah, ya gue sih udah, karena tujuan gue udah mulai sadar. Ya bukan mau net yang kejar. Iya. Yang mau kejar itu gue lebih kepada mendokumentasikan diri gue di mana gue berada. Sama, aku juga begitu. Kalau melihat, gue lagi bikin tulisan tentang Abi Musa, gue bikin tulisan tentang anak yang lupus dan lain-lain. Itu gue cuma menggambarkan diri gue sendiri. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah saya tujuannya untuk menghajar pemerintah? Enggak, sama sekali. Gue nggak minat. Kalau pemerintah terhajar, ya mohon maaf. Kita nggak ada niat. Nggak ada niat. Jadi kalau emang itu dianggap salah ya kalian anggapnya salah. Ya itu salah gitu. Kalau kalian anggapnya salah. Kalau kita anggapnya benar itu kita nggak benar. Soalnya kalau misalkan menggunakan prosedural ini panjang banget alurnya. Nah itu aku pantas gitu. Aku mencontohkan tentang solusi sederhana dalam penyelesaian sebuah masalah. Gue ketemu sama Delima, gue belajar banyak dari adik gue yang satu ini, namanya D5. Jadi ajar gue panggil ayah deh. Iya, abang. Gue makasih banget bisa ketemu sama lu malam ini. Ada apa ya? Ada nilai yang bisa diberikan kepada publik. Mudah-mudahan sih respect peduli Lebak itu bisa jauh lebih besar.
lebih bermanfaat, lebih mengedukasi publik, bisa membuka mata hati masyarakat dari jangan jadikan kemiskinan menjadi proyek, Jangan. tapi jadikan satu bentuk motivasi kalian untuk membantu mereka biar bisa berhasil, bisa jadi layak, tidak di garis kemiskinan terus. Dan ini gua sih apa ya, gua haru juga dengan perjalanan lo yang cukup terjal juga. Mudah-mudahan selalu bisa menjadikan apa ya, pahala, jalan-jalan pahala yang buat semuanya. Oke, makasih banget teman-teman semua yang udah nonton konten gua berharap sih bisa menjadi hal yang positif dari konten ini. Jangan lihat jeleknya kita, tapi lihat, ambil hal positif yang ada di konten ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan apa ya, include ataupun influence yang positif buat kalian semua. Yang pasti di sini saya selalu berprinsip kebenaran itu hanya milik Allah semata, dan sempurna itu hanya lagu Under the Backbone yang dibawain lagi sama Gita Gutawa. Nah, itu aja mungkin buat gue. Oke, makasih banget semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di konten berikutnya. Aduh, udah 5, makasih banget. Mungkin kita bisa ketemu di, siapa tahu kita bisa bikin konten berikutnya yang lebih membuktikan kepada publik bahwa gini loh kinerjanya. Mudah-mudahan bisa. Kalau ada peluang ke depan mungkin nanti bisa. Karena gue pernah nulis dia juga dari si Ricky ya. Itu dari Ricky tentang yang bonus, yang khusus keluar itu. Jadi gue udah bisa membaca seperti apa sih sebenarnya sepak terjangnya delima yang ada di dunia sosial ini. Oke, makasih banget loh. Ya, thank you banget nih. Waduh, makasih banget. Mudah-mudahan sukses terus ya buat delima. Mudah-mudahan bisa terus bertahan dengan prinsip positif dan bisa memberikan terbaik buat masyarakat banyak. Oke, sukses terus ya buat delima. Oke, makasih banget. Ini satu bentuk apa ya? Gue bangga deh pokoknya sama orang ini, satu nih, salut gue. Karena gue baru ngobrol panjang saat ini, dan gue baru ngobrol panjang dan langsung gue rekam. Nah, ini buat gue baru tahu dia, demi Allah, gue baru ketemu sama dia. Demi Allah, gue baru pertama kali berdua sama dia. Nomor teleponnya aku nggak tahu. Facebooknya nggak temenan. Kalau bukan sama Ama yang punya owner Bilkis, gue nggak bakal ketemu sama dia. Iya, benar. Padahal sering banget ketemu sini masing-masing ya, nggak bisa. Kalau kesini kan ke Ama ini udah kayak rumah saudara gitu loh. Ama itu enak banget. Jadi jadi ini wadah untuk mengekspresikan ke Bilkis itu, jadi buat kita satu bentuk buat sharing gitu sebenarnya. Oke, makasih banget nih buat Bilkis juga, makasih banget tempatnya bisa dipakai sama kita, jadikan satu bentuk ruang ekspresi buat kita, buat Delima juga makasih banget. Terus berjuang di bidangnya. Oke deh, makasih buat semuanya ya, makasih banget dan mohon maaf apabila ada kata-kata gak enak dari kita semua. Sukses terus buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.